Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ketiga, Kain dan warisannya. Senin, 11 April, 2 persembahan. Perbedaan antara Kain dan Habel sebagaimana tercermin dalam nama mereka tidak hanya menyangkut kepribadian mereka, itu juga terwujud dalam pekerjaan masing-masing. Sementara Kain adalah petani, sebuah profesi yang membutuhkan kerja keras fisik. Habel adalah gembala kambing domba, sebuah profesi yang menyeratkan kepekaan dan kasih sayang. Kain adalah penghasil buah, Habel gembala domba. Kedua pekerjaan ini tidak hanya menjelaskan sifat dari dua persembahan atau buah dari Kain dan seekor domba dari Habel. Mereka juga menjelaskan dua sikap psikologis dan mentalitas yang berbeda yang terkait dengan dua persembahan. Kain sedang bekerja untuk memperoleh buah yang dia hasilkan, sementara Habel berhati-hati untuk memelihara domba yang diterimanya. Bacalah Kejadian 4 ayat 1-5 dan Ibrani 11 ayat 4. Mengapakah Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Bagaimanakah kita memahami apa yang terjadi di sini? Tanpa tercurahnya darah tidak akan ada pengampunan dosa, dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba mereka sebagai korban. Di samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 74. Sementara Habel mematuhi instruksi Tuhan dan mempersembahkan persembahan sayuran sebagai tambahan dari korban bakaran hewan, Kain lalai melakukannya. Ia tidak membawa hewan untuk dikorbankan, tetapi hanya persembahan berupa buah tanah. Itu adalah tindakan ketidaktaatan terbuka, berbeda dengan sikap saudaranya. Kisah ini sering dipandang sebagai kasus klasik keselamatan oleh iman. Habel dalam persembahan darahnya berbeda dengan upaya untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatan Kain dan buah tanahnya. Meskipun persembahan ini pasti memiliki makna spiritual, persembahan ini tidak memiliki nilai magis dalam dirinya. Itu selalu hanyalah lambang, gambar, menunjuk kepada Tuhan yang menyediakan tidak hanya rezeki, tetapi juga penebusan bagi orang berdosa. Bacalah Mika 6 ayat 7 dan Yesaya 1 ayat 11. Bagaimanakah kita dapat mengambil prinsip yang diterapkan dalam ayat-ayat ini dan menerapkannya dalam kehidupan dan ibadah kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, sementara Kain memilih untuk mengambil persembahannya hanya dari hasil tanah, Habel juga mempersembahkan persembahannya. Jadi, berbeda dengan persembahan Kain, persembahan Habel sesuai dengan ketetapan yang mengharuskan seekor hewan korban persembahan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Namun, sementara Habel mematuhi instruksi Allah, Kain memilih untuk mengabaikannya. Juga, perbandingan antara dua pemberian persembahan mengungkapkan sedikit perbedaan makna di antara keduanya. Sementara Kain mempersembahkan kepada Tuhan, Habel hanya memberikan saja. Penyebutan kepada Tuhan tidak ada dalam penjelasan pengorbanan Habel. Perbedaan kecil ini sangat penting karena mencerminkan dua pandangan mendasar tentang peribadatan yang berbeda. Sementara Kain menganggap persembahannya sebagai pemberiannya kepada Tuhan, Habel memahami pengorbanannya sebagai pengingat pemberian Tuhan kepadanya. Sementara Kain memandang agamanya sebagai gerakan ke atas menuju Allah, Habel mengalami sebagai gerakan ke bawah dari Tuhan. Mentalitas yang berbeda ini juga dapat menjelaskan perbedaan lain mengenai bagaimana persembahan-persembahan telah dipilih. Persembahan Habel sebenarnya bukanlah persembahan yang lebih baik daripada persembahan Kain. Faktanya, buah dari hasil tanah milik Kain bahkan mungkin merupakan produk yang lebih baik daripada domba yang disediakan oleh Habel. Tetapi perbedaannya adalah Habel memilih dari yang terbaik, hasil yang paling berharga pada musim itu menurut hukum Musa. Kalau kita baca itu di dalam Keluaran 23 ayat 19. Sedangkan Kain mengambil buah apapun dari tanah itu. Berseberangan dengan latar belakang dari pasal-pasal sebelumnya, masing-masing dari dua persembahan itu mencetuskan hal yang berbeda. Persembahan buah dari hasil tanah mengarahkan pada Kejadian 3 ayat 19 yang dikaitkan dengan usaha manusia dan sudut pandang kematian. Pada sisi yang lain, persembahan binatang merujuk pada Kejadian 3 ayat 21 dan memberikan janji perlindungan ilahi dan pandangan kehidupan.
Persembahan dari Kain merupakan ekspresi pekerjaan manusia untuk mencapai Allah, atau usaha-usaha dari manusia untuk mendapatkan Allah itu. Sedangkan persembahan Habel adalah ekspresi kebutuhan manusia akan keselamatan dari Allah, bahwa keselamatan hanya diberikan oleh Allah itu sendiri dan manusia tidak dapat mengusahakannya. Selanjutnya, persembahan Habel dikaitkan dengan janji kedatangan Mesias, anak domba Allah dalam Kejadian 3 ayat 15, yang akan dikorbankan demi menyelamatkan dunia. Sedangkan persembahan Kain merupakan ritual yang kosong. Yang kita bisa dapatkan dari pelajaran Kain dan Habel ialah ketaatan seseorang adalah hal yang utama yang menentukan apakah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu berkenan atau tidak. Dan setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan usaha kita untuk memperoleh keselamatan, tetapi atas dasar ucapan syukur rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Ia telah berikan kepada kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.